현우야, 좋은 일 생기면 다시 연락하자. 간만에 크게 웃었다. 연락 없는 네가 오히려 고맙다. 현우씨, 제가 입고 있는 이 펩시 티셔츠 필름 찍으면서 이날이라고 지금 준비하고 있어. 이거 되게 무겁다. Tahun 1994, seorang mahasiswi bernama Misu bersiap membuka toko roti peninggalan ibunya. Tak lama berselang, seorang pria berwajah murung masuk dan mencari makanan berbahan kedelai seperti tahu. Karena Misu tidak menjualnya, ia menyarankan pria ini untuk membeli susu kedelai di swalayan. Sebelum keluar, pria itu seperti terkejut saat mendengar siaran musik yang mengudara lewat radio. Misu terus menengok ke arah pria itu pergi. 안녕하세요. 기적이네. 오늘부터 음악 앨범의 진행을 맡은 새로운 DJ. 두유는 안 되나요? Enja, pegawai toko yang sudah ia anggap seperti kakak sendiri, jadi penasaran. Misu pun memberitahu tentang pria itu. Enja berspekulasi kalau pria itu baru keluar dari penjara karena mencari makanan berbahan kedelai, yaitu makanan yang umum dimakan di penjara. Saat kembali melewati toko roti Misu, pria ini membaca lowongan pekerjaan paruh waktu yang tertempel di sana. Keesokan harinya, Enja terkejut melihat pria murung tempo hari. Ternyata ia melamar jadi pegawai paruh waktu di toko roti Misu. Pria itu bernama Hyunwoo. Ia berhenti sekolah karena memang baru bebas dari penjara. Di hari pertama bekerja, Enja meminta Hyunwoo untuk menceritakan kisahnya di penjara. Awalnya, ia memilih bungkam. Tapi di depan Misu, ia bercerita kalau di penjara, ia selalu sarapan setiap pukul 9. Setiap mendengar lagu di radio, ia berpikir kalau hari lainnya telah dimulai. Setiap hari, Hyunwoo selalu berdoa agar dapat dibebaskan. Namun suatu hari, ia pernah berdoa agar dapat berubah setelah meninggalkan penjara. Itulah yang membuat Hyunwoo terkejut kala itu saat mendengar siaran radio di toko roti Misu. 오늘부터 음악 앨범의 진행을 맡은 새로운 DJ 유열입니다. 사랑 그리고 비행기. 아침 9시만 되면 식사하러 갔어요. Mendengar cerita dari Hyunwoo, entah mengapa Misu sependapat dan merasakan semuanya. Semakin hari, Enja, Misu, dan Hyunwoo makin dekat layaknya keluarga. Paras tampan Hyunwoo juga membuat banyak siswi yang mengantri ingin masuk ke toko Misu. Hal ini jelas membuat Misu kesal dan mengusir mereka. 집에들 가세요. Saat sedang ngobrol, Hyunwoo menanyakan tahun kelahiran Misu. Tak disangka, ternyata mereka seumuran. Di kala hujan, mereka berdua duduk di depan pintu dan saling tersenyum satu sama lain. Sebentar lagi akan Natal. Misu meminta Hyunwoo untuk memasang pohon Natal di luar toko. Mereka berdua kemudian menghias pohon Natal bersama. Tak lama kemudian, Enja menyuruh mereka masuk dan berfoto bersama di depan rak kue mereka. 우리 사진 찍으면 안 돼? 사진? 셋이 같이 다. Esok harinya, Misu kesal karena konstruksi apartemen dimulai mendekati hari Natal. Hal itu bisa mengurangi penjualan. Hyunwoo terkejut karena seseorang masuk ke toko dan mengucapkan selamat Natal kepadanya. Ternyata orang itu adalah Taesung, teman satu geng Hyunwoo dulu. Taesung kabur dari rumah dan bekerja di lingkungan dekat toko roti. Sikap Taesung terkesan tidak sopan. Ia mengambil kue tanpa membayar dan bersantai di toko roti. Pada Enja dan Misu, ia berkelakar bahwa dialah yang membebaskan Hyunwoo dari penjara. Hyunwoo merasa sangat tidak nyaman dengan kehadirannya. Setiap hari, semua teman-teman Hyunwoo menjadikan toko roti Misu sebagai tempat tongkrongan mereka sehingga membuat Enja dan Misu merasa tidak nyaman. Enja kemudian membungkus beberapa roti dan menyuruh teman-teman Hyunwoo pergi. Mereka kemudian mengajak Hyunwoo ikut pergi bersamanya. Karena merasa berhutang budi, dengan berat hati, Hyunwoo meminta bayaran di muka pada Enja kemudian pergi bersama teman-temannya. Enja dan Misu tidak bisa menyembunyikan kesedihan mereka setelah kepergian Hyunwoo.
Meski bersama teman-temannya, Hyunwoo tidak merasa bahagia sama sekali. Mereka semua nongkrong di sebuah warung kaki lima sambil minum soju. Namun karena sebuah hinaan dari dua pria mabuk, teman-teman Hyunwoo jadi terlibat perkelahian dengan mereka. Mendengar pertengkaran teman-temannya, Hyunwoo jadi teringat alasan dirinya masuk penjara. Dulu Hyunwoo dan teman-temannya suka bermain di atap sekolah. Kala itu mereka bermain bola kaki. Hyunwoo berdiri di depan temannya yang menjadi kiper bernama Asep. Ketika berusaha merebut bola, Hyunwoo tidak sengaja menyenggol Asep hingga Asep terjatuh dari gedung sekolah dan tewas seketika. Semua orang yang melihatnya menuduh Hyunwoo sengaja mendorong Asep, hingga nasib Hyunwoo berakhir di balik jeruji besi. Penjualan toko roti Misu semakin merosot. Mereka memutuskan tutup untuk sementara. Namun akhirnya berkelanjutan sampai 3 tahun berlalu, tepatnya di akhir tahun 1997. Saat itu Misu sudah lulus kuliah. Ia menemui salah satu dosennya karena ia tidak diterima di perusahaan besar manapun padahal nilainya bagus. Kemudian dosennya merekomendasikan dua pekerjaan. Pertama, menjadi pegawai tetap di sebuah redaksi buletin, sementara yang kedua, menjadi pekerja paruh waktu di stasiun penyiaran selama 2 bulan. Teman Misu yang bernama Sari menyarankannya untuk memilih stasiun penyiaran karena Misu hobi menulis dan mendengarkan radio. Namun Misu menolak karena ia butuh pekerjaan yang stabil untuk menyambung hidup. Sementara itu Hyunwoo bekerja di sebuah jasa kargo. Ia merupakan pekerja yang giat sehingga banyak yang menyukainya. Hari itu Hyunwoo diminta mengantar buku bekas ke sebuah toko buku. Di tempat lain Misu mengunjungi Enja yang kini membuka warung mie kuah. Enja kini telah menikah dengan seorang duda beranak 1. Misu sebenarnya tidak menyukai suami Enja karena pria duda itu sering menghabiskan uang jualan untuk foya-foya. Misu berjanji akan membalas jasa Enja yang telah menguliahkannya. 고마워 언니. 됐어. Setelah mengantar buku, pemilik toko buku minta tolong pada Hyunwoo untuk mengantarkan ibunya pulang. Hyunwoo sangat baik. Ia menggendong ibu itu pulang karena ia mengalami rabun senja. Tidak disangka, rumah ibu itu ternyata berada di lingkungan toko roti Misu. Seperti keajaiban, Misu juga sedang melihat toko lamanya dan berjumpa dengan Hyunwoo. 현우야! 누구? Setelah mengantar ibu itu pulang, Hyunwoo kembali menemui Misu di depan toko rotinya. Wajah mereka berdua nampak sangat bahagia bisa bertemu lagi. Hyunwoo memberitahu kalau ia telah lulus paket C dan kini sedang berkuliah. Misu sangat bangga. Ia ingin mengajak Hyunwoo ke kedai mie kuah Enja esok hari. Sayangnya esok Hyunwoo harus masuk wajib militer. Enja nampak sedikit kecewa karena besok mereka harus berpisah lagi. Lantas Enja mengajak Hyunwoo menginap di rumahnya agar mereka bisa menghabiskan waktu lebih lama lagi. 사람 다시 보는 게 이렇게 좋을 때가 다 있네? Saat menekan password apartemennya, Enja memberitahu bahwa ia menggunakan nomor identitas mahasiswanya sebagai password. Di dalam rumah Misu, mereka ngobrol santai sambil minum bir. Agar tidak canggung, Misu menyuruh Hyunwoo tidur di ranjang sementara ia tidur di bawah. Sebelum tidur, Hyunwoo bercerita sejak kepergiannya dari toko roti, ia kembali masuk penjara karena pertikaian teman-temannya dan pria mabuk kala itu. Setiap saat, Hyunwoo berharap bisa kembali ke toko roti lagi. Misu jadi iba. Akhirnya, malam itu mereka tidur sambil berpegangan tangan. Esok paginya saat Hyunwoo masih tertidur, Misu membuat email untuk Hyunwoo agar mereka dapat bertukar kabar selama Hyunwoo ikut wajib militer. Pagi-pagi sekali mereka berangkat dari rumah dan Misu menyerahkan alamat email milik Hyunwoo. Misu berkata ia akan menunggu Hyunwoo kembali dari wajib militernya. Hyunwoo terharu, ia memeluk Misu dan memberi kecupan kecil kepadanya. Sepertinya satu sama lain mulai menyadari perasaan istimewa di antara mereka. 새벽 내내 울렁울렁. 나도 그랬어. Hari ini merupakan hari pertama Misu di tempat kerja barunya. Sementara Hyunwoo dalam perjalanan menuju kamp militernya. Di dalam bus, Hyunwoo membuka kertas email yang diberikan Misu. Tapi ia bingung karena Misu tidak menulis passwordnya. Hal itu juga baru disadari Misu saat ia mulai bekerja. Ia merutuki kebodohannya sendiri. 아 비밀번호 안 알려줬어. 아니.
Waktu berlalu tanpa sengaja Misu dan Hyunwoo kembali berpisah tanpa kabar. Misu memutuskan pindah ke apartemen baru tanpa ia tahu kalau Hyunwoo mengunjungi apartemen lamanya saat mendapatkan cuti wamil. Musim berganti, Misu mengirim pesan ke radio untuk mengode kata sandinya pada Hyunwoo. Ia berharap Hyunwoo dapat mendengar siaran radio itu di kamp militernya. Namun hasilnya nihil. Meski begitu, Misu masih terus mengirim pesan ke email Hyunwoo meski ia tahu Hyunwoo tidak bisa membacanya. Kian tahun telah berlalu hingga memasuki tahun 2000. Toko roti Misu telah dijual dan kini menjadi kantor real estate. Hyunwoo yang baru bebas wamil kebingungan melihat telah banyak perubahan di lingkungan itu. Hari itu Misu iseng membuka emailnya. Ia tersentak mendapat email dari Hyunwoo. Akhirnya, setelah sekian lama, Hyunwoo mengetahui password email yang ia buat. Hyunwoo menyadari password itu secara tidak kebetulan. Ia memutuskan menyewa apartemen yang dulu dihuni Misu. Saat penandatanganan kontrak pada pemilik apartemen, Hyunwoo menulis password yang dulu Misu gunakan. Pemilik apartemen mengiyakan kalau itu adalah password pemilik apartemen sebelumnya. Di sanalah Hyunwoo sadar kalau Misu pasti menggunakan password yang sama untuk emailnya. Ia segera berlari ke toko buku dan mencoba memasukkan password tersebut. Benar saja, Hyunwoo dapat login ke email itu dan membaca puluhan pesan yang ditulis Misu selama ini. Misu sangat bahagia bisa mendapat kabar dari Hyunwoo lagi. Hari Misu jadi berwarna lagi. Ia meminta nomor telepon Hyunwoo dan berjanji akan menelpon Hyunwoo antara pukul 12 sampai 13 esok hari. Lantas, keesokan harinya, Hyunwoo nampak gelisah menunggu telepon dari Misu di tempat kerjanya. Kini ia bekerja sebagai karyawan di sebuah gym. Saat ponselnya berdering, Hyunwoo langsung berlari ke sebuah ruangan dan sumringah dapat berbicara lagi dengan Misu. Sayangnya, percakapan mereka tidak berlangsung lama. Karena Misu dipanggil untuk kembali bekerja. Misu berjanji akan menelpon Hyunwoo lagi pukul 18. Waktu telah menunjukkan pukul 19.30. Sejak tadi, Misu berusaha menghubungi nomor Hyunwoo namun tidak diangkat. Ternyata Hyunwoo telah berada di kantor polisi dengan wajah babak belur. Terjadi kericuhan di kantornya karena adanya dugaan penipuan. Bahkan pekerja part-time pun ikut digebuki padahal mereka tidak tahu menau termasuk Hyunwoo sendiri. Ia bahkan tidak membalas pukulan orang lain agar ia tidak kembali masuk penjara. Di insiden itu, ponselnya jatuh dan terinjak. Itulah alasan mengapa ia tidak bisa mengangkat panggilan dari Misu. Keluar dari kantor polisi, teman segengnya kembali mendekati Hyunwoo. Tapi ia sudah muak dengan semua ini. Setiap bersama mereka, Hyunwoo pasti akan berakhir di kantor polisi. Malam itu, Hyunwoo berniat mengirim email ke Misu untuk menjelaskan segalanya. Tapi ia mengurungkan niatnya karena Hyunwoo sudah merasa tidak pantas untuk Misu. Di lain sisi, Misu kembali galau karena tak kunjung mendapat kabar dari Hyunwoo. Ia lalu mengirim email pada Hyunwoo. Misu tahu pasti terjadi sesuatu pada Hyunwoo. Tapi ia bersyukur tidak mengetahui kabar itu. Misu tak berniat untuk bertemu dengan Hyunwoo lagi karena Misu membenci dirinya sendiri. Namun Misu cukup bahagia karena Hyunwoo dapat mengetahui password email yang ia buat. Ia meminta Hyunwoo untuk menghubunginya lagi saat terjadi hal baik. Misu menulis email itu dengan berlinang air mata. Untuk kesekian kalinya, mereka kembali berpisah karena keadaan. 현우야, 좋은 일 생기면 다시 연락하자. 간만에 크게 웃었다. 연락 없는 네가 오히려 고맙다. Tahun 2005, Misu mengunjungi temannya Putri di stasiun radio. Ia berniat membagikan buku yang diterbitkan perusahaan tempatnya bekerja pada para staf yang berada di sana. Kini Misu bekerja di sebuah perusahaan penerbitan dan bekerja sebagai penulis. Bos perusahaannya yang bernama Jongwoo diam-diam menaruh hati pada Misu. Misu menyadari kalau ada yang pindah ke lantai atas ke kantor mereka. Teman Misu memberitahu bahwa yang pindah adalah mahasiswa yang bekerja membuat film atau semacamnya. Sepulang bekerja, Jongwoo mengajak Misu pergi bersamanya. Ternyata ia mengajak Misu ke sebuah toko buku dan menunjukkan kalau buku terbitan mereka termasuk jajaran bestseller. Keesokan harinya, Misu memulai aktivitasnya di kantor seperti biasa. Ia tertegun saat melihat sosok pria yang berdiri di depan pintu kantornya.
Perasaannya jadi berkecamuk sampai malam harinya. Akhirnya Misu memutuskan keluar dan melihat lantai 2 kantornya. Rupanya sosok pria itu juga melihatnya dan turun menemui Misu. Benar, pria itu adalah Hyunwoo. Secara kebetulan mereka dipertemukan lagi oleh takdir. 우연히 만나네, 우린. Singkat cerita, Hyunwoo mengajak Misu ke rumahnya. Misu kagum karena Hyunwoo masih tinggal di apartemen lamanya. Malam itu mereka sangat bahagia karena dapat bertemu lagi. Misu juga mengambil cuti di kantornya agar bisa menghabiskan waktu lebih lama dengan Hyunwoo. 걔랑 제육까지. 왜 오므라이스 또 해? 할수 있어. Misu menghabiskan hari bahagianya dengan Hyunwoo. Saat sedang makan, Misu mendengar notif SMS masuk dari ponselnya yang berada di kamar Hyunwoo. Ia segera membacanya, tapi kemudian ia kaget melihat jajaran foto yang terpajang di sana. Bagi Hyunwoo, foto itu menjadi momen kenangan untuknya. Hyunwoo ikut masuk ke kamar dan bertanya apakah Misu masih takut padanya seperti awal mereka bertemu. Misu tersenyum dan menggeleng. Kini ia merasa sangat nyaman dengan Hyunwoo. Akhirnya malam itu menjadi malam yang membahagiakan untuk mereka berdua. 엄마 갈래? Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan penuh cinta. Suatu hari Hyunwoo mengajak Misu ke kedai mie kuah Enja. Misu menolak menemui Enja semenjak Enja menikah dengan duda itu. Meski Hyunwoo sudah membujuknya, Misu tetap menolak dan memilih menunggu di luar. Enja sangat senang bertemu dengan Hyunwoo, tapi tak lama teman anak tiri Enja memanggilnya karena anak tirinya terlibat masalah. Rupanya anak tiri Enja yang bernama Amel itu kepergok merokok oleh Misu. Sikapnya yang tidak sopan membuat Misu memarahinya. Enja kemudian datang menyuruh Misu agar tenang, tapi Misu makin tak terima karena Enja rela diperlakukan semena-mena oleh anak tirinya. 됐어 이제. 왜 이러고 살아? Singkat cerita, Enja menenangkan Misu dan mengajaknya makan mie kuah di kedainya. Meskipun pandangan Misu masih sinis kepada Amel. Esok malamnya, Misu mendapat pesan dari Putri saat masih berada di kantor. Putri menginfokan kalau ia butuh pekerja paruh waktu untuk merekam siaran langsung di radio visual. Misu sumringah. Ia tahu seseorang yang pantas untuk mendapatkan pekerjaan itu. Tak lain tak bukan adalah pacarnya, Hyunwoo. Misu mulai merekam Hyunwoo dengan kamera yang mereka miliki. 현우 씨, 제가 입고 있는 이 펩시 티셔츠 필름 맨날 이래가지고 준비하고 있어. 이거 되게 무겁다. Suatu hari saat senggang di kantor, Misu bertanya apakah senyuman Hyunwoo tulus. Jawaban Hyunwoo membuat Misu berbunga-bunga. Hyunwoo ingin bisa lebih tersenyum pada orang-orang yang disayanginya. Bagi Hyunwoo, Misu adalah orang terhebat di dunia. Di atap kantornya, Hyunwoo menempel foto Misu agar ia bisa terus melihatnya saat beristirahat. Beberapa hari kemudian, Hyunwoo pergi mengembalikan buku yang ia pinjam. Dalam perjalanan pulang, Hyunwoo mendapat telepon dari Taesung. Rupanya Taesung mengajak Hyunwoo untuk pergi ke peringatan 10 tahun kematian Asep bersama teman segengnya. Sampai di depan rumah Asep, Hyunwoo keluar untuk memberi santunan pada ibunya. Hyunwoo bersikeras kalau ia tidak membunuh Asep, tapi ibu Asep tetap tidak percaya dan mengusirnya pergi. 죽어서 정엽이한테 가서 말해. Usai dari tempat Asep, Hyunwoo berpisah dengan teman-temannya. Karena Hyunwoo tak kunjung pulang, Misu mencoba menghubungi ponselnya. Tapi yang mengangkat malah Taesung. Rupanya ponsel Hyunwoo ketinggalan di mobil Taesung. Misu lantas bertemu Taesung untuk mengambil ponselnya Hyunwoo. Di sana, Taesung menceritakan semua tentang Hyunwoo pada Misu. Tapi saat bertemu dengan Hyunwoo di rumah, Misu masih pura-pura tidak tahu tentang masa lalu Hyunwoo. Esok harinya, rekan kerja Hyunwoo memberitahu kalau mereka tidak bisa melanjutkan bisnis mereka dan harus pindah dari kantor ini. Misu masih penasaran dengan masa lalu Hyunwoo. Ia meminta Taesung untuk mengantarkannya ke rumah Asep. Usai dari sana, Misu masih bersikap biasa saja saat makan malam dengan Hyunwoo. Di tengah makan, Misu mengaku kalau dia mengunjungi rumah Asep karena Taesung telah menceritakan segalanya. Misu meminta Hyunwoo agar tidak mengunjunginya lagi. Hyunwoo sangat kecewa. Ia berharap Misu menjadi orang yang satu-satunya tidak tahu tentang masa lalunya. Hyunwoo hanya ingin ada orang yang mempercayainya. Apalagi tanggapan Misu yang menyuruhnya untuk melupakan segalanya.
Hyunwoo sangat kecewa. Ia memilih meninggalkan rumah tanpa memperdulikan tangisan Misu. Emosi Hyunwoo tidak bisa dibendung lagi. Ia pergi menghancurkan mobil dojo Taesung dan menyuruhnya keluar menemuinya. Hyunwoo meminta Taesung berhenti melakukan hal buruk dan menyeretnya, tapi Taesung menolak. Akhirnya tinjuan Hyunwoo mendarat di wajah Taesung. Dengan wajah yang penuh memar, Hyunwoo pergi ke tempat Enja karena ia sangat kelaparan. Enja tahu ada sesuatu yang terjadi, namun ia lebih memilih diam untuk menghargai perasaan Hyunwoo. Dini harinya, Hyunwoo kembali ke apartemennya. Ia menyadari kalau Misu telah pergi dari tempatnya. Pagi harinya, Hyunwoo kembali ke kantornya untuk mengambil foto Misu yang tertempel di atap. Rupanya, foto Misu sudah tak tertempel di sana. Lantas, Hyunwoo bertanya pada Jongwoo. Barangkali ia melihat foto itu. Rupanya Jongwoo mengambilnya dan tidak ingin memberikannya pada Hyunwoo. Jongwoo mengendarai mobilnya dan meninggalkan Hyunwoo begitu saja. Ternyata Hyunwoo mengejar mobilnya dari belakang karena Hyunwoo tahu Jongwoo akan menemui Misu. Hyunwoo berlari sekencang mungkin agar tidak kehilangan jejak mobil Jongwoo. Ia tidak peduli nafasnya yang sudah terasa sesak. Akhirnya Jongwoo pun berhenti di sebuah kafe. Sesuai dugaan, Misu keluar dan berniat masuk ke mobil Jongwoo. Tapi ia terhenti karena mendengar Hyunwoo memanggilnya dari belakang. Tapi Misu belum siap menemuinya. Ia memilih masuk tanpa memperdulikan Hyunwoo yang sudah berlari sejauh mungkin demi dirinya. Di dalam mobil, Jongwoo menyadari ekspresi sedih Misu. Ia memilih menepi agar Misu dapat menemui Hyunwoo. Wajah Hyunwoo sumringah saat Misu keluar. Ia langsung memeluk gadisnya itu. Ia menyatakan cintanya sekali lagi untuk Misu. Perlahan Misu melepaskan pelukan Hyunwoo darinya. Ia meminta Hyunwoo agar tidak berlari lagi supaya tidak terluka. Ia kemudian berbalik meninggalkan Hyunwoo seraya menahan air matanya. Dari kaca mobil, Jongwoo sadar kalau Misu sangat mencintai Hyunwoo. Hari berikutnya, Misu mengunjungi kedai mie Enja. Enja bercerita kalau beberapa hari yang lalu Hyunwoo mengunjunginya dengan wajah babak belur. Hyunwoo berjanji kalau ia akan membuka toko roti lagi untuk Enja karena Enja telah mempercayai dirinya. Tidak ada satupun yang mempercayainya, bahkan keluarganya sekalipun. Misu jadi terdiam mendengar itu semua. Bagi Hyunwoo, kepercayaan adalah hal yang amat berharga. Waktu berlalu, kini Hyunwoo bekerja sebagai kameramen di stasiun radio tempat Putri bekerja, sesuai rekomendasi Misu dahulu. Sebelum siaran dimulai, penyiar radio bertanya adakah sebuah nama yang ingin ia sebut di siaran kali ini. Sementara di kantor Misu, ia menggambar seseorang yang sedang memegang kamera sembari menonton siaran langsung radio tersebut. Ia terkejut karena namanya disebut oleh penyiar radio. Ternyata itulah nama yang diminta Hyunwoo untuk menyampaikan perasaan yang tengah ia rasakan. Misu tak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia segera berlari sekencang mungkin menuju kantor penyiaran radio. Sampai di sana, ternyata acara sudah selesai. Tapi di balik jendela stasiun, Misu tersenyum karena melihat Hyunwoo masih berada di sana. Mereka berdua saling melempar senyum. Hyunwoo segera mengeluarkan kamera dan mengabadikan momen bahagia di wajah Misu. Setelah berulang kali terpisah, mereka sadar bahwa hati mereka tetap tertuju pada orang yang sama. Yap, dengan begitu cerita pun selesai. Tune In For Love merupakan film romansa yang rilis pada tahun 2019 dan digarap oleh sutradara Jung Ji-woo. Film yang mengambil latar tahun 90-an dan dilatar belakangi dengan keadaan krisis IMF tahun 1997 ini cocok sebagai film santai sambil menikmati secangkir teh karena ceritanya ringan dan visualnya yang baik. Pemilihan lagu dan kejadian juga turut dicocokkan dengan tahun yang menjadi latar belakang setiap scene. Suasana yang ditampilkan dalam film ini adalah suasana melodrama dengan kekosongan audio dan aura yang kelam, seolah ingin menyampaikan perasaan dari kedua peran utama, yaitu Hyunwoo dan Misu. Kehidupan rumit karakter dalam film ini turut menjadi hal yang menarik karena membuat penonton semakin penasaran dengan kisah selanjutnya. Tak hanya itu, dua pemain utama dalam film ini juga menjadi pusat perhatian karena sukses menyajikan romansa yang hangat.
Mereka ialah Jung Hae In dan Kim Go Eun. Oke, masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Tune In For Love 7,4. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Demi ibu, demi ayah, demi semua yang ku sayangi, ku pastikan masa depan bahagia. Nyatanya hidup tak seindah yang aku bayangkan sebelum dewasa. Belum ada beban, cahaya yang ada begitu menyilaukan. Sempatkah ku lantunkan lagu untuk yang ku cinta saat kesibukan.